Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Dia menanggung kehidupan kita. Hingga pagi hari ini kita masih ada, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Kita tahu bersama kata kuatir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum pasti akan terjadi. Banyak hal yang belum pasti akan terjadi, itu setiap hari kita khawatirkan dalam hidup kita. Saya membaca sebuah tulisan bahwa dampak kesehatan untuk orang yang suka khawatir, takut, cemas, dan gelisah adalah orang tersebut akan sulit memejamkan mata, sulit tidur mungkin ya, terus menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan meningkatkan berbagai macam resiko penyakit. Bapak Ibu Saudara, ternyata lebih dari 80% banyak hal yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Malah membuat banyak efek negatif untuk tubuh kita sendiri. Oleh sebab itu hari ini Tuhan datang kepada kita. Lewat firman-Nya berkata, serahkan kuatirmu kepadaku, kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kekhawatiran apa yang sedang kita tanggung hari ini. Jangan dipikul sendirian, jangan ditanggung sendirian. Tuhan berkata kepada kita, serahkan kepadaku. Dia tahu kita sedang khawatir, kita sedang takut, kita sedang cemas. Tapi dia berkata, serahkan kepadaku. Jangan ditanggung sendiri. Tuhan menawarkan kepada kita, mari serahkan semuanya kepadaku. Di dalam Amsal 12 ayat 25, firman Tuhan berbunyi, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Memang berapa banyak kali kekhawatiran itu kita simpan di dalam hati kita dan ternyata dikatakan itu membungkukkan orang. Maaf, orang bungkuk itu hanya melihatnya hanya ke bawah. Melihatnya hanya ke bawah, fokusnya hanya ke bawah. Tidak bisa memandang ke atas, dia tidak melihat ke atas. Mari pagi hari ini Tuhan menawarkan kepada kita, bersuara, berbicara kepada kita, serahkan kepadaku. Jangan sampai kekhawatiran itu membungkukkan kita sehingga kita tidak bisa memandang ke atas, tidak bisa memandang kepada Tuhan yang maha besar. Firman Tuhan berbunyi, maka ia akan memelihara engkau. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, mau mengikuti anjuran Tuhan, dikatakan maka ia akan memelihara engkau, sebab tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan berjanji ia akan memelihara engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang mendengar hari-hari ini banyak berita-berita yang kita dengarkan, wah situasi ekonomi seperti ini, bagaimana besok, bagaimana anak-anak saya dan lain sebagainya. Suara-suara itu bisa saja membuat kita goyah, membuat kita mulai goyah, membuat kita mulai cemas, putus asa, terus bertanya, wah bagaimana ya kalau situasi ini begini, bagaimana ya dengan hidup saya? Mari kita lebih percaya kepada suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka ia akan memelihara engkau, sebab tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dia tahu kita goyah, dia tahu ketika kita goyah, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang bisa saja berkata, wah tahun ini tahun kering, ke depan akan seperti ini kering, inflasi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sudah berkata, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan khawatir dalam tahun kering. Puji Tuhan, inilah penghiburan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus berkata bahwa siapa di antara kamu yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya ketika dia khawatir? Siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sedetik saja dari jalan hidupnya? Terjemahan firman Allah yang hidup menerjemahkan demikian. Satu hasta itu ukurannya itu sepanjang 45 cm. Jalan hidup 45 cm yang begitu pendek saja kita tidak bisa tambahkan karena kekhawatiran kita. Mari kita lebih percaya kepada Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Nah, ketika kita saat khawatir, kekhawatiran itu menekan hidup kita, ketakutan itu begitu menekan, cemas itu begitu menekan kehidupan kita. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jalan keluar dari kekhawatiran yang begitu menekan kehidupan kita, yang seolah-olah ingin menenggelamkan hidup kita, seolah-olah membuat kita tidak bisa lagi memandang kepada Tuhan. Kekhawatiran yang begitu membungkukkan hidup kita. Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini, mari berdoa dengan permohonan. Banyak orang ketika berkata, saya banyak ketakutan dan kecemasan, lantas kita berkata, ayo berdoa. Sepertinya sesuatu yang, apa berdoa, saya sudah berdoa. Tetapi tahukah kita bahwa ketika kita berdoa kadang orang anggap itu sepele, tapi percayalah itu dapat mengubah seluruh jalan kehidupan kita. Doa Tuhan dapat memakai, Tuhan dapat bekerja untuk mengubah seluruh jalan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata berdoa dengan permohonan. Dan kedua dengan ucapan syukur. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya khawatir, saya sedang takut, saya sedang cemas. Bagaimana saya bisa bersyukur? Bagaimana saya mengucapkan syukur? Mengucap syukur adalah tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan sudah bekerja dan sanggup bekerja menolong kehidupan kita. Apapun kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita hari ini, mari serahkan kepada Tuhan. Ia memelihara engkau. Ia memelihara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Keadaan di sekeliling kita orang bisa berkata tahun ini tahun kering. Tapi percayalah orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan khawatir dalam tahun kering. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, iman kami dibangkitkan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dan hari ini kami mau menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Supaya kami bisa memandang ke atas, bisa memandang kepada Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Bahwa ada Tuhan yang sanggup bekerja dengan cara yang tidak dapat kami mengerti. Tapi Tuhan mampu melakukan banyak hal dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Karena kami percaya Tuhan kami dahsyat, mampu dan luar biasa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur hari ini kami diberkati. Hari ini kami ditopang, hari ini kami sehat, hari ini kami kuat. Hari ini kami memperoleh kemenangan. Hari ini kami mendapat jalan keluar yang ajaib. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.